Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bintang. Saya dari kelas 2A PBSI dengan NPM 2110631080008. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Cerita dongeng yang berasal dari suku Sunda yang mungkin teman-teman sebelumnya sudah mendengarkan. Ya, di sini saya akan menampilkan kembali tentang cerita dongeng Lutung Kasarung yang berasal dari Jawa Barat, atau lebih tepatnya dari suku Sunda. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Nah, Purbasari ini merupakan anak ke bungsu atau anak ke-6 dari 6 bersaudara, yaitu Purbalarang, Purbadewata, Purbakancana, Purbamanik, dan Purbaleuih. Nah, Purbasari ini memiliki sifat yang baik, lemah lembut, suka menolong. Apabila ada seseorang yang meminta pertolongan kepadanya, niscaya akan ditolong olehnya. Selain memiliki sifat yang baik, Purbasari ini memiliki paras yang cantik. Sehingga ketika seseorang melihat Purbasari ini langsung jatuh cinta, karena mengingat parasnya yang begitu cantik dan rupawan. Sebaliknya, Purbararang, kakak yang pertama, Purbararang ini memiliki sifat yang sebaliknya dari Purbasari, yaitu Purbararang memiliki sifat yang buruk, suka menfitnah, iri, serta dengki. Dan disinilah kita mulai ceritanya. Jadi waktu itu ketika Purbasari ingin diangkat oleh ayahnya yang bernama Prabu Tapa Agung, yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang, ingin menjadikan Purbasari sebagai raja yang berikutnya. Karena Raja Purba Tapak Agung itu melihat dari sifatnya Purbasari yang begitu baik dan suka menolong, sehingga membuat raja ingin memandatkan kekuasaannya kepada putri yang bungsu itu. Namun ketika Purbasari ingin diangkat oleh Raja Prabu Tapa Agung, Purbararang menjadi iri terhadap Purbasari, sebab Purbararang merupakan anak pertama atau anak yang tertua di antara adik yang lain. Selain itu, Purbararang memiliki sifat yang buruk dan iri terhadap siapapun. Jadi ketika Purbasari ingin diangkat oleh Raja Prabu Tapa Agung, ingin menjadi raja, itu Purbararang tidak menyetujuinya, karena menurut Purbararang yang berhak menjadi raja itu adalah dirinya sendiri, yaitu Purbararang sendiri, seperti itu. Oleh karena itu, Purbararang mencari cara untuk melumpuhkan Purbasari supaya Purbasari tidak menjadi raja yang selanjutnya. Karena Purbararang memiliki sifat yang buruk, maka hal yang negatif pun dilakukan. Nah, pada saat itu Purbararang menemui seorang penyihir tua, nenek tua, untuk membantunya menindas seorang Purbasari. Ya. Lalu kata nenek yang tua itu, nenek penyihir itu berkata bahwasannya, aku sudah menyiapkan sebuah cairan hitam
yang nantinya ketika kamu semburkan terhadap Purbasari, itu akan membuat Purbasari menjadi wanita yang jelek dan tidak rupawan. Mendengar hal itu, Purbalarang menjadi senang karena mungkin dengan cara ini Purbalarang yang memiliki tujuan untuk menjadi raja itu akan terkabulkan. Maka dari itu Purbalarang langsung mengambil cairan itu dan langsung menyiramkan ke wajah Purbasari, dan seketika wajah Purbasari yang cantik itu menjadi bintik-bintik hitam, menjadi tutul-tutul pada wajahnya karena terkena sihir yang diberikan oleh nenek sihir terhadap Purbalarang. Dan ketika wajahnya Purbasari itu berubah menjadi wanita yang tidak rupawan lagi, tidak cantik lagi, membuat Purbalarang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari kerajaan. Lalu Purbalarang pun berkata, dia sudah dikutuk oleh dewa dan tidak pantas menjadi ratu. Maka dari itu usirlah dia dan asingkanlah dia ke dalam hutan supaya penyakitnya tidak menular. Karena perkataan tadi membuat hati Purbasari itu hancur seketika. Lalu Purbalarang memerintahkan kepada Uwa Batara selaku penasihat istana untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Pada saat Purbasari diasingkan ke dalam hutan, telah terjadi sebuah masalah besar dari Kayangan, yang dimana Pangeran Guruminda itu tidak mau menikahi bidadari yang sudah ditentukan oleh Sunan Ambu. Nah, maka dari itu Sunan Ambu melakukan sikap tegas kepada Pangeran Guruminda untuk mengasingkan dirinya ke dalam hutan atau ke dunia. Nah, namun ketika Pangeran Guruminda itu diasingkan ke dalam hutan, bentuknya tidak seperti manusia, namun menjadi seekor lutung. Jadi perawakan yang ada pada Pangeran Guruminda itu berubah menjadi seekor lutung. Nah, lalu Guruminda diasingkan ke dalam hutan. Ketika Guruminda diasingkan ke dalam hutan, itu bertepatan pada saat Purbasari diasingkan juga ke dalam hutan. Nah, ketika Purbasari diasingkan ke dalam hutan, Purbasari itu tidak tahu menahu tentang hutan. Dia lantang luntung berjalan ke sana kemari, tidak tahu tujuan, yang sebelumnya dia belum bertemu dengan Lutung alias Pangeran Guruminda. Pada saat Purbasari sedang duduk, ketika itu datanglah seekor lutung yang tak lain adalah Pangeran Guruminda yang dikutuk oleh ibunya yaitu Sunan Ambu menjadi lutung. Lalu si lutung ini menemui si Purbasari dan diajaklah ngobrol dengan Purbasari. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Lutung alias Pangeran Guruminda dengan Putri Purbasari berteman. Nah, mereka menghabiskan waktunya di dalam hutan bersama, layaknya sebagai sahabatan antara manusia. Namun ini sahabatannya antara manusia dengan hewan. Ketika Lutung dan juga Purbasari sudah berteman, datanglah orang yang bernama Uwa Batara, yang tak lain adalah penasihat dari istana. Sebenarnya Uwa Batara itu orangnya baik, hanya karena dia diperintah oleh raja yang baru,
yaitu Putri Purbararang. Mau tak mau dia harus melaksanakan tugasnya untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Nah, ketika Uwa Batara itu datang ke dalam hutan yang diasingkan Purbasari, nah si Uwa Batara ini melihat lutung itu berbeda, karena menurut Uwa Batara itu lutung yang dia temui bersama Purbasari itu beda dari lutung yang lain. Lutung yang ini memiliki sifat yang kemanusiaan, dan Uwa Batara sudah tahu bahwa lutung ini bukan sembarang lutung. Lutung ini adalah penjelmaan dari Pangeran Guruminda yang dikutuk menjadi lutung karena tidak mau menikahi bidadari. Nah, karena Uwa Batara sudah mengetahui latar belakang lutung ini, akhirnya Uwa Batara memberikan pesan kepada lutung bahwasannya sebenarnya Purbasari ini adalah seorang anak putri raja yang baik hati, yang ingin dijadikan raja selanjutnya setelah Raja Prabu Tapa Agung. Namun kehendak itu dibatalkan atau dipatahkan oleh perbuatan Purbararang yang menjadikan Purbasari menjadi wanita yang tidak cantik dan dikenal sebagai kutukan. Mendengar hal itu, Lutung Kasarung alias Pangeran Guruminda memiliki rasa jengkel terhadap Purbararang, karena menurut Pangeran Guruminda sifat itu sudah melampaui batas. Hanya karena kekuasaan semua hal dilakukan. Jadi Lutung Kasarung itu mempunyai inisiatif untuk membalaskan dendam Purbasari terhadap Purbararang. Ketika sudah lama-lama berbincang dengan Uwa Batara dan juga Purbasari, akhirnya Lutung Kasarung alias Pangeran Guruminda membawa Putri Purbasari ke dalam danau, dan di danau itu sudah dicampurkan dengan sihir yang baik, yang mana ketika Purbasari masuk ke dalam danau ini atau mencuci muka atau membasuh badannya, seketika penyakitnya akan hilang. Lalu Purbasari pun mengikuti arahan dari lutung ini. Dan ketika Purbasari membasuhkan mukanya pada danau itu, seketika muka yang awalnya muka Purbasari itu tutul-tutul, bercak-bercak ataupun cacar, itu seketika menghilang karena sudah dibasuh oleh air ajaib yang diberikan oleh lutung terhadap Purbasari. Melihat penampilan yang baru dari Purbasari, Lutung Kasarung memantapkan niatnya untuk membalaskan dendam kepada Purbararang yang jahat itu. Dan mereka pun berjalan ke istana bersama-sama. Dan sampai di istana, Purbararang pun menatap Purbasari bersama gerombolannya. Lalu Purbararang pun tertawa. Ho 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 ho. Purbararang pun berkata, "Hei Purbasari, kamu dengan siapa? Kok kamu mau berteman dengan seekor lutung yang jelek rupanya?" Mendengar pertanyaan dari kakaknya, Purbasari pun menjawab, "Hai kakakku, wahai Purbararang, ini bukan hanya seekor lutung biasa. Ini adalah seorang temanku, seorang sahabatku ketika aku berada di hutan. Dan dia merupakan penjelmaan dari Pangeran
Guru Minda yang dikutuk oleh ibunya karena tidak mau mematuhi perintah ibunya. Mendengar hal itu, Purbalarang pun tidak langsung percaya dan tidak yakin bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Purbasari itu benar. Di samping itu, Purbalarang pun kaget melihat penampilan dari Purbasari yang berubah. Purbalarang pun berkata, "Hei Purbasari, kok wajahmu berubah lagi? Wah, kamu pakai apa nih? Jangan-jangan kamu pakai sihir." Seperti itu kata Purbalarang. Lalu kata Purbasari, "Tidak wahai kakakku, ini adalah anugerah dari dewa yang diturunkan kepadaku melalui seorang temanku yaitu lutung ini untuk menyembuhkan penyakitku." Purbalarang mendengar hal itu merasakan iri lagi, dan Purbalarang tidak mau jatah kekuasaannya itu jatuh ke adiknya. Oleh karena itu Purbalarang pun memiliki tantangan untuk Purbasari. Tantangannya itu adalah karena Purbalarang itu mempunyai calon suami, dan seorang ratu itu harus mempunyai calon suami untuk menjadi seorang ratu. Nah, di situ ada kesempatan bagi Purbalarang. Menurut Purbalarang pun berkata kepada Purbasari, "Hei Purbasari, jika engkau ingin menjadi ratu di kerajaan ini, maka kau harus mempunyai calon suamimu yang tampan dan gagah." Tuh. Mendengar hal itu, Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda tidak diam. Dia langsung menyuruh Purbasari untuk menatap mata si lutung itu. Nah, ketika Purbasari menatap matanya Lutung Kasarung, seketika wujud dari seekor lutung berubah menjadi manusia yang tampan dan gagah, dan lebih tampan dari calon suaminya Purbalarang. Nah, oleh karena itu Purbasari pun disetujui oleh raja untuk menggantikan Purbalarang menjadi ratu. Nah, melihat perkembangan dari lutung itu, Purbalarang pun masih iri gitu kan. Masih iri, namun keirian dia tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan lagi. Akhirnya Purbalarang pun menyerah dan mengakui bahwa kehebatan Purbasari itu. Lalu Purbalarang pun mengakui atas kesalahannya, bahwasanya yang membuat Purbasari sakit itu karena Purbalarang, sebab Purbalarang menyembuhkan cairan sihir kepada Purbasari supaya muka Purbasari itu berubah menjadi wanita yang jelek. Nah, akhirnya ketika si lutung itu sudah mendapatkan cinta sejatinya, maka dari itu si lutung itu alias Pangeran Guruminda itu menjadi manusia selamanya, dan mereka berdua pun, Purbasari dan Lutung Kasarung alias Pangeran Guruminda itu menikah dan menjadi seorang raja dan ratu. Hikmah yang kita dapat dari cerita ini bahwasanya kita jangan pernah iri kepada seseorang. Kejahatan akan kalah dengan kebenaran. Kebenaran pertamanya memang kalah, tetapi kebenaran akan terus menerang, kebenaran akan terus nyala, dan kebenaran tidak akan pernah kalah. Maka dari itu, janganlah menjadi seorang yang iri. Jadilah seseorang yang menjadi Purbasari
dikhianati namun tetap tenang dan tidak menjadi pendendam. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini tentang dongeng Lutung Kasarung yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Dari saya pamit undur diri. Saya Farhan Bintang, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.